Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, ada satu kisah yang menarik yang mungkin bisa kita ambil pelajaran di dalamnya, yaitu orang biasa, orang awam, tapi kuburannya harum. Nah, kisah ini diceritakan oleh Syekh Ali Jabir. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa beliau, kuburnya menjadi taman dari taman-taman surga, dan beliau diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah, karena beliau ini adalah seorang ulama yang sangat berjasa, terutama bagi umat Islam di Indonesia. Syekh Ali Jabir bercerita, suatu hari beliau menerima SMS tentang seorang ibu yang meninggal dunia. Berita orang meninggal dunia itu sudah biasa, karena kita semua pasti akan mati. Tapi yang luar biasa dari peristiwa ini adalah pada saat dimakamkan, anaknya menceritakan saat ibunya akan dimakamkan, akan dikuburkan, akan dimasukkan ke liang lahat, tiba-tiba keluar bau harum dari liang lahat kubur ibunya. Semua yang hadir mencium bau harum dari liang lahat itu. Bau harum itu sangat luar biasa wanginya. Orang-orang satu sama lain bertanya, mungkin ada yang membawa wangi-wangian. Ternyata tidak. Bau harum itu keluar dari liang lahat ibu tersebut. Belum dikuburkan nih, udah dibuat liang lahat. Liang lahatnya itu mengeluarkan bau wangi yang luar biasa. Nah, malah ada yang melihat asap keluar dari liang lahat ibu tersebut. Tapi asap ini bukan asap kebakaran, tapi asap itu adalah asap wangi yang keluar. Nah, anaknya ini menceritakan saat beliau memegang tanah untuk menguburkan ibunya, sampai di rumah, kata si anak ini, saya mandi, saya cuci tangan pakai sabun, tapi baunya tak hilang-hilang hingga 3 hari 3 malam. Syekh Ali Jabir bertanya, apa kelebihan ibumu? Orang itu berkata, ibu saya orang biasa, orang awam, tak punya kelebihan apa-apa. Tapi setahu saya, ibu tidak pernah tidur sebelum membaca surat Al-Mulk, yaitu Tabarakallazi biyadihil mulk. Syekh Ali Jabir berkata, itulah penyebabnya. Ini adalah berita gembira buat kita. Ini janji Allah dan Rasulullah. Inilah 30 ayat yang akan memberikan syafaat dan diselamatkan dari siksa kubur. Kata Nabi, surah Al-Mulk ini dia akan mendampingi seorang itu dari kubur sampai orang itu masuk surga. Dahsyat surah Al-Mulk ini. Maka Syekh Ali Jabir juga beliau juga punya pengalaman. Beliau menceritakan suatu malam, kata beliau nih, seperti biasa sebelum tidur beliau itu berwudu, setelah itu melaksanakan sholat sunat witir, kemudian tidur dan tidak membaca surah Al-Mulk yang sering beliau baca sebelum tidur. Tapi kali ini beliau tidak baca. Beliau mengatakan, malam itu saya bermimpi. Di dalam mimpi saya melihat diri saya terbaring di dalam kubur, sangat gelap dan mengerikan. Terasa seramnya sangat luar biasa. Saya tak bisa bayangkan saat itu
Saat itu saya merasakan ketakutan dan kesepian. Tiba-tiba muncul cahaya di dalam kubur saya. Saya berteriak, "Siapa kamu yang membawa cahaya ini?" Cahaya itu berkata, "Saya Suratul Mulk." Kemudian Syekh Ali Jabir ini tersentak, terbangun, kaget dari tidurnya. Beliau berkata, "Saya langsung berwudu, kemudian saya baca Suratul Mulk, kemudian saya tidur kembali." Ini pengalaman beliau. Jadi beliau berpesan, jangan tidur sebelum membaca Suratul Mulk. Karena kita tidak tahu kapan saatnya kita menghadapi kematian. Bisa jadi tidur kita ini adalah tidur kita yang terakhir. Mudah-mudahan dengan membaca surah Al-Mulk, Allah ampunkan dosa-dosa kita dan Allah harumkan kuburan kita menjadi taman dari taman-taman surga. Ini surah yang dahsyat ya. Biarpun kalau ibu-ibu kan kadang ada halangan. Biarpun halangan, kata saya Ali Jabir, jangan tinggalkan membaca surah Mulk ya. Sebelum tidur, berwudu dulu, kemudian membaca Suratul Mulk. Yang penting jangan menyentuh Al-Quran. Boleh juga kita pakai HP, buka HP. Ya. HP yang ada Suratul Mulk boleh dipegang. Karena itu megang HP, bukan megang Al-Quran. Ya. Nah, jadi ini jalan yang diberikan oleh Allah ya, untuk kita mendapatkan keselamatan. Allah berfirman di dalam Al-Quran, surah Ali Imran ayat 185, "Kullu nafsin za'iqatul maut." Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan akan disempurnakan pahalanya di yaumil qiyamah, akan dihitung, akan direkap. Faman zuhzihanin nar, barang siapa yang Allah jauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz. Ini orang yang beruntung kata Allah. Jadi orang yang beruntung itu kita selalu menganggap orang yang beruntung orang yang banyak hartanya, tinggi jabatan. Ternyata itu semua bakal ditinggalkan kalau mati. Orang yang beruntung menurut Allah itu faman zuhzihanin nar wa udkhilal jannah. Apabila dia diputuskan terbebas dari neraka, masuk ke dalam surga, inilah orang yang beruntung ya. Nah, ini yang kita cemaskan kadang-kadang. Apakah kita selamat atau tidak? Dikubur di akhirat nanti, apa kita akan masuk surga atau dilemparkan ke dalam neraka? Ini yang menjadi kecemasan kita. Maka amalan Suratul Mulk ini ya, ini bisa menjadi jalan bagi kita yang ingin mendapatkan keselamatan ya. Kita upayakan setiap sebelum tidur, kita upayakan baca surah Al-Mulk ya. Nah, mudah-mudahan ya Allah SWT berikan kita hidayah, berikan kita taufik ya, pertolongan, sehingga kita ini mempunyai kekuatan untuk istiqomah mengamalkan amalan-amalan yang dapat menyelamatkannya. Mudah-mudahan pada saat kematian kita, di hari kematian kita, malamnya kita sudah membaca surah Al-Mulk. Jadi inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang selamat ya, di dunia, di akhirat, di kubur kita menjadi taman-taman surga, diberi harum-haruman surga, di akhirat nanti masuk surga, dihindarkan dari azab api neraka. Ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.